Kita sekarang hidup di zaman di mana orang-orang mulai sadar tentang kondisi mental mereka. Berbeda dengan anak-anak yang lahir pada tahun 90-an, di mana orang-orang tua zaman itu tuh belum aware atau belum sadar tentang mental health ini gitu. Jadi pola pendidikan mereka dan pola asuh mereka tentunya sangat-sangat kolonial sekali gitu ya, di mana kekerasan verbal ataupun fisik itu tuh menjadi makanan kita, anak-anak umur yang lahir umur 90-an itu menjadi sehari-hari. Terus bagaimana ketika hal-hal itu sudah terjadi gitu, Mas? Berbicara tentang psikologi, apakah Islam itu punya cara untuk menyembuhkan itu semua gitu? Agar kita nggak ada kendala lagi, nggak ada tumpukan-tumpukan rasa sakit di masa lalu yang akhirnya menghambat kita untuk melihat ke masa depan. Nah, tentunya di Islam juga ada, guys. Jadi, apakah terus kemudian kita ketika belajar ilmu psikologi itu salah? Ya nggak juga. Tetapi sebagai umat Islam tentunya kita harus paham bahwasanya Islam itu punya metode bagaimana kita itu bisa menyembuhkan luka masa lalu kita, guys. Yaitu dengan apa? Dengan salah satunya adalah memperkuat akidah kita tentang kehadiran Allah dalam hidup kita. Bahwa semua yang kita lakukan itu, apa yang semua terima itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita juga harus mengerti tentang konsep takdir, yaitu qada dan qadar. Bahwasanya kita itu memiliki area yang kita kuasai dan tidak kita kuasai. Nah, dan biasanya kita itu selalu sibuk dengan area yang kita tidak kuasai, yaitu yang akan membuat kita itu berpikir tidak rasional dan berpikir orang lain harus berbuat baik terus kepada kita. Padahal kan kita harusnya fokus ke diri kita, bagaimana kita mengelola emosi ketika orang lain itu memperlakukan sesuatu kepada kita, entah itu baik ataupun buruk gitu. Jadi fokusnya memang ke penerimaan atas takdir ini, guys. Cuman tidak semerta-merta menerima seperti itu. Kita harus benar-benar paham apa yang kita lakukan ini, outputnya ini adalah untuk meraih ridho Allah gitu. Jadi apapun yang orang lain berikan kepada kita, tentunya kita harus mengkonversi itu menjadi pahala dan jangan sampai itu menjadi tumpukan sampah dalam diri kita yang akhirnya justru malah mengganggu kehidupan kita karena perilaku orang lain terhadap kita. Bahkan momentum-momentum yang membuat kita itu merasa trauma gitu. Jadi jangan terjebak di situ, tapi bagaimana cara kita itu Islam itu mengajarkan bagaimana kita itu mencoba ikhlas dan menerima ketetapan yang sudah Allah berikan dan kita fokusnya ya itu tadi di sekarang ini, di kondisi sekarang yaitu dengan cara mindfulness bahwasanya kita hidup sekarang dan besok dan masa lalu itu ya biarlah menjadi masa lalu itu menjadi perjalanan hidup. Di dalam Islam ada nggak sih? Ada, tapi metodenya panjang untuk diceritakan. Jadi jangan lupa buat follow akun ini dan komen masalah mental apa sih yang sekarang sedang kalian alami sehingga kalian itu merasakan keterpurukan dalam hidup. Gitu guys. Coba komen di bawah.